Udah pada siap ya? Suara saya bisa dengar dengan jelas? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, kita interaksi ya. Kita diskusi, bahas bareng-bareng. Saya mulai screen share. Oke. Oke, kita mulai bahas nomor 1. Ya, soalnya masih sederhana. Jika R dibagi S sama dengan 5, maka nilai R saat S 2,2 berapa? Ya. S-nya naik ke atas ya. 5 kali S. S-nya 2,2, berarti 5 dikali 2,2. 10 ditambah 1, 11. Sip. Oke. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Berikutnya, dari grafik pertidaksamaan, yang penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir, adalah yang diarsir di sini. Langkah pertama apa? Cari persamaan garisnya ya. Ya, ada yang udah dapat. Oke, ngulang waktu persamaan garis. Jika ada titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y, yang di sumbu Y jadi koefisien X ya, AX. Yang di sumbu X jadi koefisien Y ya, BY. Kalau persamaan garisnya kita bikin sama dengan A dikali B. Ada yang udah dapat? Kalau ngikutin yang ini, berarti yang di sumbu Y-nya kan min 3 ya. Berarti min 3X, lalu di sumbu X-nya ini 4, plus 4Y ya. Terus min 3 dikali 4 itu min 12. Nah, kalau ngikutin ini kan min 3X 4Y 12 nih, yang A ya. Tapi tanda pertidaksamaannya benar nggak? Gimana cara nentuin? Salah? Karena itu naik. Kalau naik berarti lebih besar. Iya nggak sih? Kalau naik maksudnya naik garisnya naik. Iya. Nah, yang diarsirnya kan di sebelah atas, ya? Oh iya. Oh, harusnya lebih besar ya, gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Terus ini ada yang masuk lagi sebentar. Nah, kalau yang A salah, berarti semuanya kita kali min 1 ya? Iya. Kita kali min 1 jadi 3X min 4Y. Ini jadi min 12 kali min 1 jadi plus 12. Nah, tanda pertidaksamaan jika dikali atau dibagi bilangan negatif berubah ya. Jadi lebih kecil. Jadi jawabannya yang C. Oke, mantap. Nah, saya ingetin lagi kalau buat nentuin tanda pertidaksamaan, ada yang tadi kamu pakai prinsip naik, atas lebih besar, boleh juga, pokoknya mana yang enak aja ya. Ada juga yang masukin titik, salah satu titik kepersamaan ya, ke pertidaksamaan, misalnya titik 0,0 ya. Kalau kita masukin 0,0 kan berarti ini 0 ya. 0 itu sama dibanding 12 itu kan lebih kecil ya. Karena 0 dalam masukan dari diarsir berarti ya ngikutin tanda ini. Ada juga yang lihat tanda koefisien Y-nya ya. Kalau koefisien Y-nya, kalau di sini kan koefisien Y-nya negatif ya. Nah, kalau Y-nya positif, di atas itu lebih besar. Di bawah lebih kecil. Nah, cara ini nggak perlu masukin 0,0. Kebalikannya, kalau Y-nya negatif, ya ini kan koefisiennya negatif ya. Berpikirnya negatif, di atas lebih kecil. Bawah lebih besar. Ada yang kurang jelas? Enggak, Kak. Enggak ya. Kalau mau nanti setelah sesi ini videonya bisa saya share ya. Rekaman videonya. Oke, lanjut. Gimana nih ngerjain soal ini? Diakarin dulu. Diakarin dulu? Apanya diakarin? Masing-masing gitu? Iya. Atau? Nggak boleh. Mesti dihitung dulu yang dalam akarnya ya. Oke. Kecuali kalau misalnya perkalian gitu atau pembagian. Kalau perkalian misalnya akar A dikali B ya. Ini boleh kamu pisahin. Akar A dikali akar B gitu ya. Pembagian juga sama. Akar A dibagi akar B. Ya. Ini boleh dikerjain masing-masing. Akar A dibagi akar B ya.
Kalau ini kamu kerjain dalam kurungnya. Gimana? Penjumlahan atau pengurangan yang penyebutnya berbeda. Disamain. Ya, disamain penyebutnya. Berapa samaan penyebutnya? Kamu boleh cari KPK atau yang simpel gini, misalnya 1/4 ditambah 1/6 ya. Kalau KPK dari 4 dan 6 berapa? 12. Nah, 12. Kalau ngitungnya cepat, angkanya kecil lebih gampang kan ya? Iya. Tapi kalau mau simple ya 4 kali 6 juga boleh. Kalau KPK-nya benar 12 ya, ini per 12. Kalau mau cepat ya 4 kali 6 aja gitu ya. 4 kali 6, itu kan 24, nanti tinggal kali silang ya. 6 tambah 4. Gitu ya. Kalau angkanya besar, misalnya nyari KPK-nya lambat, kamu langsung kaliin aja nggak apa-apa. Nanti disederhanain lagi. Oke, kalau ini berapa penyebutnya? 3.600. Yes, 3.600. Tinggal kali silang ya. 100 kali 1, 100 dikurang 36. Berapa 100 kurang 36? 64. Yes, 64 per 3.600. Nah, pembilang sama penyebutnya masing-masing kamu akarin. Berapa? 8. 8 per 60. Yes, 60 ya. Oke, kita sederhanain untuk dapat jawabannya. Sama-sama dibagi berapa nih? Dibagi 4. Yes, dibagi 4. 2 Ini. per 15. Oke, mantap ya. Jawabannya A ya. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Iya, Kak. Oke, lanjut. Kalau ada yang kurang jelas langsung interrupt aja ya. Iya. Oke, berikutnya 1 per X ditambah 1 per Y dibagi XY. Ini mirip-mirip misalnya bentuknya 1 per 2 ditambah 1/3. Misalnya dibagi 5 deh misalnya. Yang di atasnya kan kamu samain penyebut kayak tadi ya. Iya. Yang di atas jadi apa nih kalau ini? 5 per 6. Ya, iya kan 3 tambah 2, 5 per 6 ya. Nah, 5 per 6, 6-nya langsung turun ke bawah. Jadi ini 5 dikali 6 ya. 5-nya 5 yang ini ya. Iya. Gitu. Oke, untuk soal ini jadi gimana? Berarti X tambah Y per Oke, X tambah Y per Y kuadrat. ya, XY-nya turun ke bawah. Jadi XY kali XY itu XY kuadrat ya. Mantap. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke. Lanjut kita. Di antara sistem pertidaksamaan linear di bawah yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran keempat. Tidak berada di kuadran keempat. Nah, gimana tuh? Kalau di koordinat Cartesius, kuadran 1 di sini, 2, 3, 4. Kalau tidak di kuadran keempat, berarti penyelesaiannya ada di kuadran 1, 2, 3. Gitu ya. Kalau tidak di kuadran ketiga, berarti penyelesaiannya ada di kuadran 1, 2, 4. Nah, di soal tidak di kuadran keempat, 1, 2, 3. Berarti garisnya begitu tuh, ya. Karena ini pertidaksamaan, berarti ada daerah yang diarsir, ya. Di atas atau di bawah. Kalau yang diarsir di bawah, berarti kan kuadran keempatnya masuk. Karena yang tidak, berarti yang diarsir di atas, ya. Oke, gimana nih? Mana yang mungkin? Ingat tadi yang AX tambah BY ya. Sama dengan AB ya. A itu titik potong di sumbu Y, ini titik potong di sumbu X ya. Lihat sketsa gambarnya kira-kira. Pertama titik potong di sumbu Y-nya dulu. Kan ini nih ya. Lihat jawabannya kan angkanya 3 sama 4. Nah, yang titik potong di sumbu Y-nya ini positif apa negatif? Positif. Positif berarti 3X ya. Lalu yang ini kan negatif kan? Iya. Ya. Jadi apa? Min 4Y. Oke. Nah, kalau pakai rumus yang ini, 3 dikali min 4 kan di sebelah kanannya min 12. Ya nggak? Ya. Nah, tapi pada pilihan gandanya, konstantanya ada di sebelah kiri tanda pertidaksamaan.
Berarti min 12-nya kita pindahin ke kiri. Iya, plus 12. Oke, ini 0. Oke, 3x min 4y 12 antara... cuman... Mana jawabannya? Cuma B aja ya? Ya nggak? Iya. Iya, ini nggak perlu lihat tanda pertidaksamaannya karena cuma 3x min 4y-nya cuma... Oh, ini ada lagi nih. Ya. A apa B nih? Yang Oh, ini plus 12 ya, sorry. iya. Oke, B ya. Kalau misalnya ada 2, nentuin pertidaksamaannya gimana? Kayak tadi ya. Koefisien Y-nya kan negatif, ya kan? Y-nya negatif. Tadi ingat nggak di atas itu lebih berpikir terbalik ya. Di atas itu lebih kecil ya, gitu. Ada yang tanya? Enggak. Oke, nggak ada. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah. Oke, gimana nih? Gimana? Ini pindahin ke sini aja nih, ya. Jadi luasnya gimana? Berapa bagian? Kalau yang diarsir ini kita pindahin ke sini. 1/4. Ya, 1/4 dari luas lingkaran. Oke, luas lingkaran itu apa sih? VR kuadrat. Yes, PR kuadrat. Berapa R-nya? 5. 5. Ya, 3 tambah 2, 5 ya. 5 kuadrat itu berapa? 25. Jadi hasilnya? 25/4 pi. Oke. Gampang ya. Jadi jawabannya D. Ada yang kurang jelas? Enggak, Kak. Enggak. Lanjut kita? Ya. Oke, lanjut. Berapakah nilai P tambah Q tambah R dibagi R jika diketahui P/3 sama dengan Q/4 sama dengan R/7? Ya, silakan. Ada yang punya ide gimana? Ya, ada yang dapat ide? Ini dibagi satu-satu aja nih ya. P dibagi R ditambah Q/R ya. Lalu ditambah R/R. Dari mana dapat P/R-nya? Kamu bandingin nih, ada P, ada R nih tuh ya. Terus silang. Q/R dari sini. Ya, berarti P/R-nya berapa? 7 P. Berapa? Kan silang, P sama R nih. R-nya turun, 3-nya naik. Oh, Jadi 3/7. 3/7 ya. Ini kan lihat di sini. P/3 sama dengan R/7 ya. Tukar tempat. 3 sama R-nya. Berarti P/R 3/7 ya. Oke, dengan cara yang sama, Q/R-nya berapa? Berarti 7. Yes, 4/7. Kalau R/R berapa itu? R/R 7/7. 1 ya kan R/R ya. Iya. Jadi hasilnya berapa? Berapa? Ini berapa nih? 3/7 tambah 4/7. 7/7 itu berapa? 1, 2. 1. Iya, ini 1 ditambah 1 ya. Jadi 2. Sip. Jawabnya B ya. Ada yang kurang jelas? Kenapa 2? Enggak. Kenapa 2? Ini kan tadi 3/7 ditambah 4/7 kan 7/7 ya. Oh iya. 7/7 itu 1. 1 tambah 1. Ada lagi yang kurang jelas? Enggak.
Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya. 24 pangkat 2 dikurang 23 kuadrat tambah 22 kuadrat dikurang 21 kuadrat dan seterusnya sampai min 1 kuadrat. Ada yang pernah ketemu dapat soal kayak gini? Ini kan sepasang-sepasang nih ya. Sepasang, ini sepasang ya. Ini juga sepasang, ini sepasang. Kamu ingat rumus itu nggak? Selisih kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat diuraiin jadi apa ya? Ada yang masih ingat? A tambah B dikali A kurang B. Main Ya. B. Contoh, misalnya contoh nih ya. 45 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Jangan deh, 44 kuadrat. Ya. Ini kan bedanya 1 nih. Yang disoalkan bedanya 1 kan? Ya. Nah, pakai rumusnya ini nih. Ditambah sama dikurang. Kalau dikurang 45 kurang 44 berapa? 1. Berarti yang belakangnya kan 1 kan? Ya. Jadi tinggal kamu jumlahin aja. 45 tambah 44. 89. Yo, sip. Ini berarti kalau kita dari belakang kita sini deh. Ini kan jadi 2 kurang 1 ya? Ya. Ya. 2 kurang 1. 2 tambah 1. 2 tambah 1 ya? 3 ya? Ya. 3. Terus yang belakang 4 tambah 3. 7. Kalau misalnya ada lagi sebelah kiri kan 6 kuadrat sama 5 kuadrat tuh. Berapa tuh? 6 tambah 5, 11 ya. Dan seterusnya sampai yang terakhirnya nih. Berapa nih yang terakhirnya? 47. Yo, 47. Nah, sekarang lihat barisan bilangannya. Ini kan deret apa nih? Bedanya berapa? Bedanya 4. Nah, 4 nih ya, sama semua. Jadi ini karena bedanya sama jadi deret aritmetika. Ya. Masih ingat nggak deret aritmetika rumus SN-nya? Kalau suku pertama dan suku terakhirnya kita tahu. N per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir ya. Nah, suku pertamanya udah ada nih ya. Suku pertamanya 3, suku terakhirnya 47. Tapi N-nya kita belum tahu nih N-nya berapa. Jadi 3 sampai 47 itu berapa suku gitu ya. Nah, nyari N-nya masih ingat juga? Tinggal dikurang yang terakhir dikurang yang pertama ya. 47 dikurang 3 dibagi bedanya kan 4 ya. Ditambah 1. Nah, tadi kan 44 ya. Kalau dibagi 4 berapa? 11 ditambah 1? 12. Yo, tinggal kita masukin rumusnya ya. N-nya 12. 12 dibagi 2. Suku pertamanya? 3. Ditambah? 47. Yo, 12 bagi 2? 6. 6. Dikali berapa? 50. Iya, 50. 500. Yes, mantap. Oke. Ada yang kurang jelas? Jawabannya. Ya. Ada yang tanya? Enggak, Kak. Enggak ya? Gampang ya? Ingat-ingat ya. Kalau udah biasa jadi mental ngerjain soal kayak gini lebih gampang ya. Oke, berikutnya. Perhatikan gambar. Jika sudut dalam derajat, maka nilai X tambah Y tambah Z berapa? Ya. Ini X tambah Y tambah Z. Gimana ya kira-kira ya? Kalau jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 80. Oke, misalnya ini sudutnya A, ini misalnya sudutnya B ya. Berarti yang sudut yang kecil yang di atas, A ditambah B ditambah 130, itu berarti 180 ya? Ya. Ya nggak? Ya. Nah, kalau 130-nya kita pindahin ke kanan, berarti A tambah B-nya berapa? 50 ya, 180 kurang 130. Oke, sip. Nah, sekarang segitiga yang besar. Segitiga yang besar kan sama jumlah sudutnya 180 juga kan? Iya. Nah, yang ini berarti X ditambah yang ini ya. Y tambah A. Terus ditambah yang sebelah sini. Z tambah B atau B tambah Z. Kan jadi 180 ya. Ya. Nah, tadi A tambah B-nya berapa? 50. Nah, 50 ya. Yang ditanya kan cuma X tambah Y tambah Z. Ya. Berapa dong?
berarti 130. Yoi, 50 pindah kanan ya. 180 Ya. dikurang 50. Jadi 130 ya. Jadi jawabnya yang D ya. Ini cara berhitungnya ya. Jadi kalau ntar ketemu soal kayak gini, kamu bisa langsung dapat jawabannya 130 aja ya. Kalau ini cara turunin rumusnya. Ada yang tanya? Enggak. 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 Oke, lanjut ya. Ya. Guys. Jika X sama dengan 2Y dan Y-nya sama dengan 1, maka nilai dari ini apa? Oke, gimana ngerjainnya nih? Gimana ngerjainnya? Kalau Y-nya 1, X-nya berapa? 2Y. Apa sih? Ya, 2Y. 2Y betul. Jadi berapa? Kan 2 kali Y. 2. Yes, 2. Tinggal dimasukin aja substitusi ya. Berarti yang pembilangnya 4 kali X kuadrat. X-nya kan 2. Ya. 2 kuadrat, 4. 4 kali 4. 16. Nah, ini 16 ya. Dikurang 2 kali X. 4, oke. Yang tengah, Y-nya 1. 1 ditambah 2 kali X. 4. 1 tambah 4 ya. Jadi 5 kan? Ya. Iya. Oke, yang paling kanan 3 ya. Oke, sip. Yang bawah berapa nih? 3. Iya, 1 tambah 2. Terus 1. 2 kurang 1, 1 ya. 1. Ya. Ya. Oke, ada yang bisa diseranain? 3. 3 bisa coret. 16 kurang 4. 12. 12 dikali 60. 5. Oh, Nah, mantap 60. 60 ya. Oke. Keren, keren. Ada yang kurang jelas? Enggak. Enggak. Hujan. Hujan ya? Saya baru mendung nih. Bentar lagi. Hujan. Nomor berikutnya. Pada gambar di bawah, garis M sejajar dengan N. Yang ini sejajar ya. Jika U tambah V tambah Y 200, U yang ini tambah V. V-nya mana? Ini ya. Tambah Y. Ini. Ya, itu 200. Ditanya nilai W tambah Z. Nah, WZ ini kan di sini, di dalam segitiga ini ya. Ya nggak? Ya. Ingat tadi jumlah sudut dalam segitiga kan 180 kan ya? Ya. Ini sudut apa sih nih? Sama dengan sudut yang mana ini? V. V, kan bertolak belakang ya? Ya. Kalau bertolak belakang itu sama ya. Berarti W tambah Z tambah V itu 180 derajat ya. Kita mesti hitung V-nya dulu nih, biar dapat W tambah Z yang ditanyain ya. Gimana cara dapat V-nya? Nah, ini kan ada V nih ya. V, U tambah Y tambah V. Saya tulis di belakang deh. Tambah V itu 200. Buat dapetin V, kita perlu U tambah Y. Di mana tuh U tambah Y? Ini U nih, ya. U. Sehadap sama Z nggak? Iya. Iya. Berarti sudutnya sama dong, ya nggak? Mm-mm. U sama Y saling? Tolak belakang. Bertolak belakang tuh. Itu bersampingan. Apa tuh? Apa sih Sampingan namanya? apa sampingan? Itu. Berpelurus. Oh iya. Ya nggak? Kalau saling berpelurus jumlahnya berapa derajat? Kan lurus. 180. Iya, 180 berarti U tambah Y-nya 180 ya. Ini 180 ditambah berapa jadi 200? 20. Yoi, berarti 20. si V-nya 20 derajat ya. Berarti ini 20 dong, ya kan? Ya. Nah, berarti berapa W tambah Z-nya? 160. Yoi, mantap. Ada yang kurang jelas? Enggak. Wes. Udah mulai hujan sana ya? Oke, berikutnya ya. Bilangan 2 pangkat 32 dikurang 1 dapat dibagi oleh dua bilangan antara 10 dan 20. Kedua bilangan tersebut adalah logika gini ya. Kalau A misalnya B kali C kali D ya, berarti si A itu bisa dibagi B, A itu bisa dibagi C, A itu bisa dibagi D ya. Atau A kelipatan B, juga kelipatan C atau kelipatan D ya. Yang kita cari dua bilangan ini aja nih. Nah, tadi ingat waktu selisih kuadrat ya. Selisih kuadrat kan ini kan selisih kuadrat nih. 2 pangkat 16 yang dikuadratin sama dikurang 1 yang dikuadratin ya.
Ya. Jadi bisa pakai cara yang tadi tuh. 2 pangkat 32 berarti kita uraiin jadi 2 pangkat berapa? Dibagi 2. 16. Iya, di pangkat 16. Jadi contoh gini, 2 pangkat 10 dikurang 1. 1 kan sebenarnya 1 kuadrat ya. 10 dibagi Ya. 2. Berarti 2 pangkat 5 tambah 1 ya, dikali 2 pangkat 5 kurang 1. Gitu. Ya. Nah, minusnya kita taruh depan deh. Min 1 dikali 2 pangkat 16 tambah 1 ya. Sorry nih. Plus 1 ya. Oke. Yang selisih kuadrat bisa kita uraiin lagi kayak tadi. Jadi berapa kita bagi 2? 2 pangkat 8 ya, dibagi 2 ya. Dikurang 1. Ya. 16 Iya. dibagi 2 ya. 2 pangkat 8 ditambah 1. Ini yang belakang tetap ya. Bisa difaktorin lagi yang depan? Bisa. Berapa? 2 pangkat 4. Yoi, 2 pangkat 4 dikurang 1. 2 pangkat 4 ditambah 1. Nah, yang belakang tetap ya. 2 pangkat 8 ditambah 1 dikali 2 pangkat 16 ditambah 1. Depannya Nah, masih bisa. bisa, tapi yang ditanya ini antara 10 dan 20 nih. Udah cukup nggak gitu ya? 2 pangkat 4 berapa? 16. 16. Kalau dikurang 1? 15. 15. Yang ini ditambah 1? 17. 17. Kan udah dapat nih yang di antara 10 dan 20 ya. Ini nggak usah diterusin. Jadi jawabannya yang? 15, 17. Ada yang kurang jelas? Enggak. Enggak. Enggak ya? Oke. Lanjut ya. Ya. Oke, berikutnya. Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Dia beli 10 pasang ya. Harganya 400.000 ya. Harganya 400.000. 400.000 ya. Sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000 per pasang. Nah, ini jual. 7 pasang dijual per pasangnya 50.000 ya. 50.000. Lalu 2 pasang dijual 40.000. 40.000. Sisanya berapa pasang nih? Kan udah terjual 9, belinya 10. Sisanya 1 pasang ya. Ya. Disumbangkan berarti nggak ada harga jualnya ya. Yang ditanya, persentase keuntungan yang diperoleh Andi. Nah, persentase keuntungan, masih ingat persentase untung? Untung dibagi beli dikali 100% ya. Untung itu kan jual dikurang beli ya. Dibagi beli kali 100%. Oke, cari dulu untungnya. Total jualnya berapa tuh? Total ngejualnya. Tadi kan 7 pasang, 1 pasangnya 50.000. 2 pasang, 1 pasangnya 40.000. Ya ini jadi berapa nih? 350. Oke, 350.000 ditambah 80 jadi berapa? Sama dengan 430. Oke, 430 ya. 430 jualnya, belinya 400.000. Jadi selisihnya berapa? 30.000. 30.000 dibagi belinya tadi kan 400.000 ya. Ya. Dikali 100%. Oke, mana yang disederhanain? 100. 100-nya aja deh, 0 ya. Ya. Oke. 30 dibagi 4? 7,5. 7,5%. Sip, mantap. A jawabnya ya. Ada yang kurang jelas? Kak, kok itu 430? Kan ditambahin ya. 7 pasang dijual kan 50.000. Jadi 7 kali 50 kan 350.000. Yang 2 pasang dijual 40.000. Per pasang tuh kan, 2 dikali 40.000 jadi 80.000. Nah, dijumlahin deh 430.000. Bisa dipahami? Bisa. Yang 1 pasangnya disumbangin ya, gratis. Ini 430 jualnya, belinya 400.000. Ada lagi yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah kantong berisi 15 bola yang diberi nomor 1 sampai 15. Sebuah bola diambil secara acak. Jika pengambilan pertama diperoleh bola bernomor 5. Nah, kalau 5 yang diambil 1 bola ya. Jadi sisa bolanya ada berapa? Kan awalnya kan isinya 15 tuh, ya kan? Nomornya 1 sampai 15. Terus pengambilan pertama diambil 1 bola ya. Bola nomor 5.
Ya, jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5-nya udah diambil kan? 6, 7 sampai 15. 15. Jadi ada berapa bola nih? 14. Oke, ya. Kan tidak dikembalikan ya, tidak dikembalikan. Maka peluang terambil bola bernomor prima pada pengambilan kedua. Nah, pengambilan keduanya ngambil bola prima. Berapa aja bola prima di bola yang ada? Nomor berapa aja? 2 prima, 2, 3, ya. 7. 5 enggak ya, udah ada ya. 7 terus 7. 13. 13. Kelewatan tuh. 11 dulu ya. 13. 11. Masih ada lagi? Udah. Udah ya. Ada berapa bola nih? 5. 5. Oke, berarti peluangnya kan NA dibagi NS ya. 5 per 5 ini 14. sisa bolanya ada 14. Ya, betul. Ada yang kurang jelas? Jawabannya C ya. X. Ada yang tanya? Gax. Wis, mantap ya. Oke, nomor berikutnya. 1, 4, 10. Nah, terus bilangan yang ditanya 46, 94, 190, dan 382. Berapakah yang titik-titik ini? Ayo, dicoba-coba. Bukan. 22. Gimana caranya itu 22? Pakai pola. Ya, gimana? Yang kamu dapat polanya gimana? Kan 1 sama 4 kan bedanya Bedanya? 3. 3. Terus? Ke 10 Ini bedanya 6. 6. Ini Nah, belum 3, tahu nih. Ini berapa 3, bedanya? Ini 48. Iya. Iya. Ya, ini 3, berapa? 96 nih. Iya. Nah, terus rumusnya jadi gimana? Dikali 2 dikali 2. Yois, dikali mantap. Iya, bedanya dikali 2 ya. Berarti di sini Iya. bedanya berapa nih? 12. 12. Ini 24 gitu ya. Iya. Oke, berarti yang ditanya itu misalnya X adalah 10 tambah 12 ya. Iya. 22. Oke, mantap C. Nah, tapi kalau untuk model barisan gini, barisan bilangan, kita berlima ngerjain soal, terus dapat jawaban yang sama, tapi bisa 5-5-nya pakai cara yang beda, itu bisa ya. Jadi bebas-bebas aja pakai cara mana, tapi yang penting polanya sama, terus benar. Terus pilih yang gampang yang mana gitu. Ada juga misalnya ini 1 dikali 2, terus ditambah 2. 4 dikali 2 ditambah 2. Boleh juga kan? 1 dikali 2, terus ditambah 2. Nah, gitu. Sama nggak? Sama. Ya, 10 dikali 2 ditambah 2. Gitu. Ya. Ada juga yang ditambahin 1 dikali 2. 1 ditambah 1, terus hasilnya dikali 2. Ini juga sama nih. Ya, 4 tambah 1 kali 2. 10 tambah 1, 11 dikali 2. Ya. Jadi, bebas aja caranya. Tinggal kamu pilih yang enak yang mana gitu ya. Ada yang tanya? Enggak ya. Oke, nomor berikutnya. 369 turun lagi ke 5, naik lagi ke 25, ke 31, turun lagi ke 24. Nah, yang ditanya berapa nih? Oke, dicoba-coba dulu. Satu 92. Wis, mantap nih. Gimana caranya? Ayo. Kalau ini Tiga ke enam ditambah, dikali, dikurang gitu terus.
kali, terus diapain? Dikali ditambah Tambah, terus dikurang. kurang. Kali, tambah, kurang. Berarti ini kali ya? Ya. Kali berapa? 2, Kali 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. 8. Wes, mantap. Ini pasti sama nih ya. Itu sama ya. Kali. 24 dikali 8 ya. Ya. Ya, 192. Oke, mantap. Ada yang kurang jelas? Enggak. Ada? Oke. Kita lanjut ya. Ya, sekarang pola bergambar. X itu di posisi 15. Gimana supaya dapat 15 polanya? Sembilan kali 20 berapa? 180. 180. Sama nggak nih? Sama ini kali. Kalau 12 kali 15? Sama. 180. Sama ya, berarti si 15 itu 9 dikali 20 dibagi 12. Ya, dibagi 12. 12 itu kan 3 kali 4. Ini dibagi 3 jadi 3. Ini dibagi 4. Ya, dibagi 4, 5. Jadi 15. Nah, cocok ya. Berarti si X sama nih, yang atas dikaliin ya. 25 dikali 12. 15 itu 5 kali 3 kan? Ya. Ya. Nah, ini dibagi 5 nih. Jadi berapa? 5 ya. 12 bagi 3, 4. Jadi hasilnya? 20. Oke. B ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Enggak. Wah, sip. Mantap. Oke, lanjut. 72 itu di posisi X. Ya. Biar jadi 72, gimana caranya nih? Hmm? 15 kurang 7, terus 9 kali 8. 15 kurang 7, hasilnya dikali 8. Dikali 9. Kali 9. Oke, ini 8 ya. 8 kali 9, 72. Cocok. Ya. Berarti dengan cara yang sama, Ya. 24 dikurang 16. Hasilnya dikali sama 11 ya. Ini berapa nih? 8. 8 dikali 11. 88. Wes, keren. Ya, sip. A. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke. Nah, ini bentuk berikutnya ya. Kalau 1, 2, 3 benar, A. 1, 3 benar, B. 2, 4 benar, C. Kalau hanya 4 yang benar, D. Kalau semua benar, E ya. Oke, bilangan asli PQR. Kalau asli itu mulai dari berapa sih bilangan asli? 0. 0 itu cacah. Ya. Oh, 1 berarti. 1, 2, dan seterusnya. Mulai dari 1 ya. Ya. Oke. Memenuhi P kecil dari Q, kecil dari R. Ya. Manakah pernyataan di bawah yang benar? Karena mulai dari 1, ini misalin 1 aja ya. Q-nya 2, R-nya 3. Ya. Oke, cek nomor 1. P kuadrat. Benar. Oke. P kuadrat. Sip. Q kali R ya. 2 kali 3 itu 6. 1 Ya. kecil 6. Oke, sip. Kalau 1 benar, kan 1 benar nih pasangan sama 3 ya. Ya nggak? Ya. Jadi 3 juga pasti benar ya. Kita cek yang kedua. Betul nggak? Yang kedua benar. 2 benar juga ya. P kuadrat itu 1 ditambah Q kuadrat itu 4. Iya. Kecil dari R kuadrat 9. 5 kecil dari 9. Oh, benar ya. Oke, kita cek 4 sekarang. Salah ya? Q kuadrat itu 2 kuadrat ya. 4 apakah lebih kecil dari P kali R? 3. 4. Enggak ya, harusnya lebih besar ya. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. A ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut. Sebuah garis M melalui titik min 1,4 tegak lurus garis ini
Di antara titik berikut yang melalui garis M mana aja? Ini kebayang, masih ingat ngerjain soal seperti ini? Masih ingat nggak? Nggak ya? Saya kasih ilustrasi dulu. Misalnya garisnya ada 5X min 2Y ya. Konstanta bebas ya. Kalau mencari garis yang sejajar, kalau dulu kan kita ada M1 kalau sejajar ya. M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, M2 atau M1 sama dengan apa? Min seper M1 gitu ya. Tapi kalau cara praktisnya, kalau sejajar itu koefisiennya sama ya. Sama atau kelipatannya. Konstanta tergantung titik yang dilalui ya. Ini kalau sejajar ya. Jadi koefisien X dan Y-nya sama atau kelipatannya. Kelipatannya misalnya 10X min 4Y misalnya gitu ya. Nah kalau tegak lurus, koefisien X dan Y-nya tukar tempat. Ya, tukar tempat. Jadi di sini 2X, di sini 5Y. Ya. Nah tandanya gimana? Kalau tegak lurus. Kalau awalnya tandanya di sini kan beda nih. 1 plus 1 min ya. Kalau tegak lurus jadi sama. Sama-sama plus atau sama-sama min ya. Kalau awalnya sama, misalnya plus dua-duanya, maka yang tegak lurus jadi beda ya, 1 plus 1 min. Sampai sini ada yang kurang jelas? Mana Kak tadi yang plus sama min? Kalau sejajar ya, kalau sejajar tandanya sama dengan garis awal. Garis awal kan tandanya beda nih ya, 1 plus 1 min ya. Yang sejajar juga sama, beda juga, 1 plus 1 min ya. Minnya boleh di sini, boleh di min 5X, 2-nya plus boleh. Yang penting tandanya beda. Kalau sejajar, awalnya beda, sejajarnya juga beda juga. Nah, kalau tegak lurus, kalau tadinya beda, ini kan beda nih 1 plus 1 min ya. Tegak lurus jadi sama. Kalau awalnya sama, sama-sama plus misalnya, tegak lurus jadi beda, 1 plus 1 min. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang tegak lurus dengan garis ini. Pertama, koefisiennya tukar tempat. Jadi apa? Ini kan 1. Ya kan 1, ini 2. Ya, tukar tempat. Jadi, 1-nya pindah ke X kan? X. 2-nya pindah ke Y. Nah, gitu. Awalnya, tandanya sama apa beda? Sama-sama plus kan? Tegak lurus jadi beda. Nah, kasih min gitu aja beda. Sampai sini oke penentuan tandanya dan koefisien? Ya. Paham ya? Nah, sekarang cari konstantanya. Konstantanya kita lihat di sini kan melalui titik min 1,4 ya. X-nya min 1, Y-nya 4. X-nya min 1 diganti ya. Y-nya 4. Min 2 dikali 4? Min 8. Min 1 dikurang 8? Min 9. Yoi, min 9. Nah, kita cek deh ya. Titik 1,5 ini melalui garis ini enggak? Kita masukin substitusi ya. X-nya 1, kita ganti 1. Y-nya 5. Min 2 dikali 5, min? 10. 10. 1 dikurang 10 berapa? Min 9. Oke, berarti yang A melalui garis itu? Oke, 1 benar, 3 pasti benar ya. Ya. Kita cek yang kedua. Substitusi. Benar. X-nya benar. X-nya min 3, oke. Min 2 kali 3, min 6 ya. Min 3, min 6, min 9. Oh, ternyata 2 benar juga. Yang keempat. Benar nggak yang keempat? Salah ya? X-nya min 7. Min 2 kali 2 berarti min 4. Ini min 11 ya. Jadi yang keempatnya salah ya. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, ada yang kurang jelas? Ada yang masih bingung? Enggak? Oke. Lanjut ya. Perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan 7:8. Berapakah banyaknya seluruh karyawan perusahaan tersebut yang mungkin? Ayo, mana yang mungkin? Seluruh karyawan berarti kan perempuan tambah laki. Ini 7/8. Berarti kalau jumlahin jadi 15. Bagian ya 15X lah anggap. Berarti total karyawan harus kelipatan 15 ya. Ya. Mana dong jawabannya? 1, 2. 1, oke. Nah, 80 bisa nggak? Enggak. Enggak ya.
120? 1, 3 pasti bisa ya. Ya. Oke, jadi jawabannya pasti 1 dan 3 ya. Yep. B ya. Ada yang kurang jelas? Hmm. Oke, lanjut. Jika M adalah sebuah bilangan positif, M-nya lebih besar dari M kuadrat. Mana pernyataan yang benar? 1 benar nggak? Itu tinggal dibalik aja tuh ya. Iya, Hah? benar. Iya, Satu benar, 3 pasti benar ya. Heeh. Nah, kalau bilangan positif, si M sama dibagi 3 lebih besar nggak? Enggak. Iya, lebih Iya, besar. iya. Iya ya, pasti positif. Pasti lebih besar dari sepertiganya ya. Ya kan? Iya. Kalau positif dipangkatin 3, apakah Iya. positif? Iya ya. Iya. Jadi jawabannya ya Oh, benar. Oke, mantap nih. Ada yang kurang jelas? Nah, Nggak, lanjut ya. ya. Ini kelas 11 ya? Yep. Kok Iya. canggih-canggih ya? Oke, lanjut. AD sejajar BC sejajar EF. Yang AD itu yang ini ya, berarti ini yang tegak itu semua sejajar nih ya. Jika AD-nya 16, ini AD diketahui 16, berapakah panjang EF yang ini? Ada yang masih ingat dulu waktu pelajaran SMP ya kali ya? Kalau misalnya ini A, ini B, panjang EF-nya bisa, masih ingat nggak rumusnya? Ada yang ingat? A dikali B dibagi A tambah B, ya. Jadi F yang tengah-tengah ini bisa dihitung kalau panjang A dan B-nya diketahui. Oke? Sekarang di 1, AB-nya 18, panjang AB-nya 18. Nah, AB 18. Bisa ngitung F nggak? Belum. Belum ya, nggak cukup nih ya. Iya. Nggak cukup. Oke. Sekarang yang keduanya gimana? Bisa. Bisa. Iya, yang keduanya cukup. Kalau yang kedua, 1 nggak cukup, keduanya cukup, jawabannya yang mana tuh? B. Apa Bravo apa Delta? Bravo. 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 Oke. Ya, B ya. Ada yang kurang jelas? No. A. Oke, lanjut. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif, berapakah sisa pembagian 10X tambah Y oleh 3? Nah, berarti ini kelipatan 3 apa bukan nih ya? Kita nyari, kalau ciri-ciri kelipatan 3 gimana sih? Ada yang ingat? Ciri-ciri kelipatan 3. Kalau 15 gampang kelipatan 3 ya. Misalnya 162, itu kelipatan 3 bukan? Iya. Dari mana kamu dapat cepat banget? Dari mana? Dibagi. Dibagi ya. Iya. Dibagi, oke, dapat. Kalau misalnya angkanya banyak, misalnya gini, 4, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini kelipatan 3 bukan? Nggak tahu. Kamu tambahin aja ya. Ini kan gini, 1 tambah 6 berapa? 7. 7 tambah 2? 9. 9. 9 itu kan kelipatan 3 ya. Ini berarti ini kelipatan 3 ya. Kalau totalnya 9. Kalau ini 4 tambah 1, 5. 5 kelipatan 3 nggak? Bukan. Bukan, berarti ini bukan kelipatan 3. Tapi kalau ada satunya di belakang, nah ini kelipatan 3 juga ya. Dijumlahin 6. Paham nggak? Ya. Paham. Oke. Yang pertama, kalau X-nya 5, berarti kan 10 pangkat 5 ditambah Y. Nah ini bisa nggak dibagi 3 lipatan 3 ini? Sisa pembagiannya 10 pangkat Y-nya nggak tahu nih. Kalau 10 pangkat 5 kan 100.000 ya. Jadi Ya. 100.000 ditambah Y. Nah, ditambah Y. Tapi Y-nya kita nggak tahu ya. Y-nya bisa 1, 2, 3. Jadi ini nggak cukup ya? Ya. Oke, satunya nggak cukup. Kalau yang kedua gimana? Sama aja nggak cukup. Y-nya 2. 10 pangkat X ditambah 2. Jadi nolnya bisa banyak ya kan? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang banyak misalnya. 2. Oh. Nah,
Iya kan, Ya. 1 tambah 2 aja cukup ya. Oke, 3. berarti yang 2-nya cukup ya. Ya. Oke, 1 nggak cukup, 2 cukup. Jadi jawabannya B lagi ya. Ada yang Ya. kurang jelas? Nah, Wes. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada 2 segitiga. Berapakah panjang BC? BC yang ini nih. Ya. Tadi ingat kalau di sini 2x pelurus tadi ingat ya. Kalau yang di sini pelurusnya dari 2x itu apa? Kan gini, kalau di sini misalnya 40, pelurusnya adalah 180 dikurangi 40 kan? ya. Iya nggak? Nah, kalau di sini 2x berarti pelurusnya berapa? Pelurusnya 2x. 180 dikurang 80 kurang 2x. 2x ya. Oke, misalnya ini anggapnya sudut Y deh ya, anggap sudut Y. Oke, jumlah sudut dalam segitiga tadi berapa derajat? 180. Berarti kan X ditambah Y ditambah 180 dikurang 2X itu sama dengan 180. Oke nggak? Ya. Ruas kiri, ruas kanan ada 180 nih, positif. Berarti bisa kita coret ya. Ya. X dikurang 2X itu apa? Min X. X. Min X. Kalau kita pindahkan ke kanan, jadi? Y Y sama dengan X. Oke, Y sama dengan X. Nah, berarti ini sama ya. Nah, kalau dalam satu segitiga, kalau dua sudutnya sama, berarti segitiga itu segitiga apa? Sama kaki. Yoi, sama kaki. Berarti kaki yang ini sama kaki ini sama nih. Ya kan? Nah, di segitiga kanan sama-sama 2X. Berarti Sama ini kaki juga sama juga ya. Berarti 3 sisi ini sama nih, sama panjang ya. Nah, 1, AD-nya 6. AD 6. Kan ini merah sama nih. Kalau AD sama dengan BD, berarti sama juga dengan BC ya. Ya. Berarti BC bisa dihitung nggak? Bisa. Ya, sip. Berarti ini cukup ya. Kalau X-nya 36. Nah, X-nya 36 bisa ngitung BC nggak? Ayo. Bisa. Bisa. Nggak tahu. How come? Kamu ingat segitiga sebangun? Kamu ingat segitiga sebangun kan? Nah, kalau ini sudutnya sama, ini kan sama kaki ya. Dia akan sebangun kalau sudutnya sama juga kan? Ya. Iya. Tapi apakah panjang ini sama panjang sisinya? Enggak. Enggak ya. Sudutnya sama atau dua segitiga sebangun belum tentu sisinya sama. Ya, walaupun sudutnya sama ini X-nya ketahuan, tapi kita nggak bisa nonton sudut ini. Ya, kecuali ada satu sisi lagi, kamu bisa pakai aturan sinus ya. Ya. Oke nggak? Oke. Oke, berarti yang 2 cukup apa enggak? Enggak. Nggak cukup ya. Jadi jawabannya apa? A. A ya, 1 cukup, 2 nggak cukup. A. Oke, ada yang kurang jelas? Enggak. Enggak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Berapakah nilai A? Apakah bisa menentukan nilai A jika diketahui AB-nya 12? Bisa kan nentuin nilai A-nya? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Berapa? Enggak. Kalau B-nya 1, A-nya 12. Kalau B-nya 2, A-nya 6. B-nya 3, jadi lain-lain dong. Iya. Iya, Berarti jadi nggak bisa. nggak cukup ya? Nggak cukup. Oke. Kalau yang pernyataan yang kedua gimana? A-nya, ini 24 sama 3 sama-sama kita bagi 3 deh ya. 8 per B. Sudah cukupkah kita menghitung nilai A? Lu putus barusan ya? Iya. Kenapa ya? Udah? Kelihatan lagi? Ya. Oke. Ya. Sudah cukupkah kita menghitung nilai A-nya? Pernyataan kedua, nggak cukup juga kan? Ya nggak? Iya. Enggak. Oke, sekarang duanya nggak cukup. Kalau kita gabungin, 1 diketahui, 2 diketahui, cukup nggak untuk nilai? Hah? Cukup. Cukup.
Ini kan yang pertama nih AB-nya 12. Yang kedua, Ya. ini kita silang AB-nya 8. Cukup. Mm, Bisa nentuin nilai A-nya? enggak. Bisa. Nggak tahu. Kalau persamaan 1, kamu bagi ke persamaan kedua, udah hilang itu A sama B, AB-nya Iya. dua-duanya. Iya nggak? Heeh. Iya, jadi nggak cukup nih persamaan 1 sama 2 nggak bisa nentuin nilai A ya. Masa Iya. sama-sama AB nilainya beda? Iya. Iya gitu. Jadi ini 1 dan 2 nggak cukup ya. Kecuali gini misalnya. A ditambah B sama dengan misalnya 12 ya. A dikurang B sama dengan 8. Nah ini bisa nggak nentuin A-nya? Bisa kalau eliminasi ya. Tambah gitu ya. 2A sama dengan 20. Berarti A-nya 10. Oke nggak? Oke. Ya, kalau yang ini nggak bisa tentuin A-nya ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ke nomor berikutnya. Ani membeli 16 kg buah A seharga 89.000 ya. 16A harganya 89.000. Ribunya saya nggak tulis deh ya. Lalu 24 kg B seharga 129.000. 24B seharga 129.000. Manakah hubungan P dan Q? Nah, P-nya harga A. Harga A-nya berapa? Q-nya harga B. Berapa harga A-nya? Caranya dulu. 89/16 ya. Yes, 89/16 ya. Kalau si B-nya 129 dibagi 24 ya. Iya. 89 dibagi 16 dapat berapa? 5 5 itu kali 16 berapa sih? 80. 80. Berarti sisanya berapa? 9. 9 ya. 9/16. Nah, kalau yang ini 129 dibagi 24. 5 juga. 5 juga. 5 kali 24 itu 120 ya. Sisanya berapa? 9/4. 9/24. Nah, tinggal kamu bandingin aja nih yang belakangnya ya. 9/16 sama 9/24. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar 9/16. Iya, kan 9 kue dibagi 16 orang sama 9 kue dibagi 24 orang ya. Oke, jawabannya P lebih besar dari Q ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Cukup. Oke, lanjut ya. Berikutnya, fungsi linier diketahui F3 sama dengan min 1. F min 1 sama dengan 7. Fungsi linier masih ingat nggak? Fx sama dengan AX tambah B misalnya gitu ya. Berarti kamu bisa bikin 2 persamaan kan? Nah, P-nya F min 4. Q-nya 13. Oke, jadi gimana? F3 jadi apa F3? X-nya diganti 3. Apa? 3A. Yoi, 3A ditambah B sama dengan? Dengan min 1. Dengan min 1. Min 1. Nah, kalau fungsinya min 1, X-nya diganti min 1. Min 7. X-nya diganti min 1. Salah, min A. Ya, Nambah min B. A ditambah B ya. B. Terus? Dengan 7. 7 ya salah. Oke. Terus diapain? Di eliminasi. Ditambah apa dikurang? Kurang. Dikurang ya. Oke, jadi apa nih? 3 dikurang min 1. 4A. Jadi tambah ya. 4A. 4A. Min 8. Min 8. Oke, berarti A-nya berapa? Min 2. Min Min 2. 2. Kalau A-nya min 2 kita masukin ke sini ya kan. Min ketemu min jadi plus ya. 2 ditambah berapa jadi 7? 5. Oke. Berarti si Fx-nya kan A-nya min 2 ya. Fx-nya itu min 2x ditambah 5. Yang ditanya yang P-nya F min 4. Iya nggak? Ya. Min 4 diganti ke X-nya. Min 2 kali min 4? 8. 8 ditambah 5.
Berapa? 13. Oke. 12. Apakah 13 dengan 13? Ya, berarti Ya, Sama ya? dengan Q. Yo, IP sama dengan Q. Sip. Ada yang kurang jelas? Enggak. 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 Ini kamu bisa nyari A-nya, bisa begini juga nih. Kalau nyari A yang ini ya. 7 dikurang min 1, jadi tambah 1, dibagi min 1 kurang 3, gitu ya. Min 1 kurang 3. 8 dibagi min 4, min 2, gitu ya. Oke. Ini Oke. bisa dipakai di persamaan garis lurus, fungsi, atau di barisan deret juga bisa, barisan aritmetika ya. Oke, lanjut kita. Ya. Berikutnya. 2 buah persegi panjang, luasnya 50 sama 40. Berarti yang kiri 50, yang kanan 40 ya. Luas daerah yang tidak diarsir 30, yang tidak diarsir berarti yang ini. P itu luas yang diarsir. Q-nya 30. Masih ingat ngitung luas yang diarsir rumusnya apa? Waktu SMP nih kayaknya nih. Apa? Luas 1 ditambah luas 2 dikurang luas yang tidak diarsir, ya. Terus dibagi 2, ya. Oke nggak? Ya. Ingetin lagi ya. Oke, P-nya berarti luas yang diarsir, ya. Luas yang diarsir itu luas 1-nya 50 ditambah 40 kurang 30. 30, terus hasilnya dibagi 2. Nah, berapa tuh? 30. 30. Q-nya 30 juga. Sama Jadi dengan. sama dengan ya. Oke, jawabannya yang C ya. Ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Enggak ada. Oke, nomor berikutnya. X plus 1 dibagi X min 1 sama dengan X. Jika P-nya harga mutlak dari X min 1, Q-nya akar 2. Nah, ini gimana caranya nih? Ada yang punya ide? Ini kan P-nya harga mutlak X min 1. Berarti kita perlu cari X-nya ya. Dari sini kita kali silang aja dulu ya. X min 1 penyebut kita kali ke X-nya ya. Jadi apa? X sama dengan X plus 1 sama dengan X kali X. 2 X X kuadrat min X X. kuadrat Min X min ya. X. Oke, kita pindahin ke kanan semua. Jadi apa? X kuadrat. X kuadrat min 2X min Ya, 1. jadi min 2X ya. Min X, min X. Ya. Nah, satunya pindah terus jadi Min. min 1 ya. Ya. Nah, kalau persamaannya kayak gini, nentuin X-nya gimana caranya? Dituin. Diituin? Faktor. Difaktor. Bisa difaktorin nggak? Ya. Bisa. Bisa. Gimana caranya? Enggak. Nggak bisa. Kalau plus 1 dia bisa dia kuadrat sempurna ya. Ya. Mencari X bisa memfaktorkan, bisa membentuk kuadrat sempurna, atau rumus ABC, masih ingat nggak rumus ABC? Yang X1, 2, persamaan kuadratnya kalau AX kuadrat plus BX plus C. Itu kelas 10 kali ya. X1, 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masih ingat nggak? Ya. Ya, berarti yang ini apa? X1, 2 min B, min 2. Jadi plus 2 ya. Plus minus akar B kuadrat. Berarti min 2 dikuadratin jadi berapa? 4. 4 ya. Terus yang ini kan belakangnya min 4 dikali A dikali C. Min 4 dikali 1 dikali min 1 berapa? Plus 1. Kan ada 4 ya Mbak. Plus 4 dong. Ya nggak? Oh Kan iya. ada 4. Ya. Oke, per 2A, 2 kali 1 ya. Ya. Nah, ini kan 4 tambah 4, 8. 8 itu kan 4 kali 2 ya. Iya. 4-nya bisa keluar. Jadi, apa? 2. 2 akar 2 ya. Ya. Hah? Kan gitu ya. Nah, 2-nya dicoret yang dibagi 2 semuanya kiri kanan ya. Jadi 1 plus minus akar 2. Sampai sini ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, berarti si P-nya kan harga mutlak dari X. X-nya ini kan 1 plus minus akar 2 dikurang 1. Nah, Q-nya akar 2. 1 dikurang 1? 0. Nol. Oke.
harga mutlak kan diambil nilai positifnya aja kan? Iya. Berarti akar 2. Q-nya akar 2. Teman-teman. Sama dengan sip. Jadi jawabannya yang C ya. Hmm, Ada yang kurang jelas? enggak. Enggak. Jelas. Lemes banget nih. Mau ditambahin lagi? Apa cukup? Halo, halo. Cukup. Ada yang mau disampaikan, tanyain? Lagi buka. Oke, teman-teman, kalau memang nggak ada yang mau disampaikan lagi, saya cukupin ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ya. Oke, Makasih, selamat Kak. siang teman-teman. Makasih, Kak. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Dah. Ya. Selamat buka.